Beberapa hari sebelum bencana ini, Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat yang dikenal dengan retorikanya yang kontroversial, mengeluarkan ancaman besar dan berjanji Gaza akan menjadi neraka di bumi, katanya. Namun, tak lama kemudian, selang hanya beberapa hari saja setelah pernyataan, setelah kata-kata itu dikeluarkan oleh Donald Trump sendiri, justru neraka datang ke tempat di mana Donald Trump memimpin kala itu, yakni di kota Los Angeles. Ada kebakaran di kota LA Amerika. Di sini orang-orang fanatik beragama ramai-ramai cocok logi. Itu azab Allah atas pembalasan Gaza katanya. Inilah kenapa beragama itu nggak boleh fanatik ya guys. Karena itu bisa membuatmu bodoh seperti hewan, tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya bilang itu bodoh? Kalau Allah pengen membalas Gaza, ya kenapa gak kirim bola api ratakan Israel yang jelas-jelas pelakunya? Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya perlu mereaksi sebuah video di mana seorang ustadz, kalau tidak salah dia adalah seorang ustadz. Nah ustadz ini yang membuat narasi-narasi yang kurang tepat terkait dengan peristiwa kebakaran di Los Angeles, dan dia mengait-ngaitkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Ustadz ini mencocok logika terkait dengan peristiwa kebakaran di Los Angeles di Amerika Serikat dengan pernyataan Donald Trump di Gaza. Dan pernyataan Ustadz ini dibantah oleh Ustadz Abu Chandra. Ya. Oleh karenanya, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk mari kita saksikan pernyataan Ustadz Cocologi ini dulu. Dan setelah itu kita akan mendengarkan pernyataan dan jawaban Ustadz Abu Chandra sekaligus membantah narasi-narasi Ustadz yang cocologi ini. Inilah dia videonya yang berikut ini. Tahun 2025, tepatnya tanggal 7 Januari, Los Angeles yang dinamai kota malaikat dan dinamai kota bintang itu tiba-tiba berubah menjadi bak neraka dengan api yang menyala. Ribuan rumah hangus terbakar, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kerugian ekonomi ditaksir 50 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 800 triliun. 180 ribu lebih manusia telah dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang hangus terbakar tanpa sisa. Di tengah kehancuran ini, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah semua ini hanya kebetulan atau justru ada hal yang lebih besar yang ingin disampaikan oleh Tuhan? Beberapa hari sebelum bencana ini, Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat yang dikenal dengan retorikanya yang kontroversial, mengeluarkan ancaman besar dan berjanji Gaza akan menjadi neraka di bumi, katanya. Namun, tak lama kemudian, selang hanya beberapa hari saja setelah pernyataan, setelah kata-kata itu dikeluarkan oleh Donald Trump sendiri, justru neraka datang ke tempat di mana Donald Trump memimpin kala itu, yakni di kota Los Angeles yang dinamai kota yang tidak pernah berhenti atau tidak mati itu. Dan kebakaran ini merupakan kebakaran yang terparah dan merusak sepanjang sejarah Los Angeles. Presiden terpilih di Amerika, yakni Donald Trump, sekarang menjadi pusat perhatian dunia dengan pidato berapi-api yang diarahkan kepada para pejuang di Gaza. Trump ingin sekali agar para pejuang di Gaza itu untuk memberhentikan serangan-serangannya. Bahkan para pejuang harus menyerahkan diri. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka Trump berjanji Gaza akan dijadikan neraka oleh Trump. Dengan keangkuhan dan kesombongan Trump pada waktu itu, bahkan dengan penuh keyakinannya, Trump mengatakan hal demikian. Berita ini tersebar luas di berbagai belahan dunia, bahkan menciptakan perdebatan sengit di internasional. Banyak yang melihat ancaman Trump ini sebagai tindakan yang arogan, angkuh, takabur, bahkan provokatif. Tetapi bagi para pendukungnya, ini adalah langkah tegas yang dianggap perlu untuk menunjukkan kekuatan Amerika. Namun, di balik retorika yang disampaikan oleh Trump sendiri, siapa yang sangka justru neraka datang lebih cepat di tempat yang kemudian Trump memimpinnya. Amin. Ada kebakaran di kota LA Amerika. Di sini orang-orang fanatik beragama ramai-ramai cocok logi. Itu azab Allah atas pembalasan Gaza katanya. Inilah kenapa beragama itu nggak boleh fanatik ya guys. Karena itu bisa membuatmu bodoh seperti hewan,
tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya bilang itu bodoh? Kalau Allah pengen membalas Gaza, ya kenapa gak kirim bola api ratakan Israel yang jelas-jelas pelakunya? Dan yang menarik di sini, seperti yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya tadi, jelas ada banyak orang yang mencocokmologi. Ini adalah pembalasan Allah Subhanahu wa taala ya untuk Gaza begitu ya. Karena Gaza itu kan sudah didiskriminasi gitu loh ya oleh Amerika dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga Bang Permadi Arya mengatakan bahwasanya ini adalah orang-orang yang fanatik agama begitu ya, yang suka mencocokmologi dan itu cenderung bodoh. Ya, memang saya setuju dengan pernyataan daripada Bang Permadi Arya, teman-teman. Kenapa saya setuju? Karena memang hal-hal yang tidak masuk akal lalu dicocokmologi gitu. Nah, kalau memang berbicara tentang pembalasan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak langsung saja gitu loh kepada bangsa Israel yang jelas-jelas kan yang menghantam habis itu daerah Gaza ya, beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini teman-teman sekalian ya gitu, karena belum ada perdamaian begitu. Nah, justru Tuhan tidak membalaskan hal itu, dan logika yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ya tentu saja mungkin akan menjadi benalu bagi para ekstremis ya dari kalangan ya Islam radikal teman-teman sekalian yang terus mencocokmologi. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa pernyataan daripada Bang Permadi Arya? Mari kita saja simak berikut ini. Ada kebakaran di kota LA Amerika, di sini orang-orang fanatik beragama ramai-ramai cocoklogi, itu azab Allah atas pembalasan Gaza katanya. Inilah kenapa beragama itu nggak boleh fanatik ya guys, karena itu bisa membuatmu bodoh seperti hewan, tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya bilang itu bodoh? Kalau Allah pengen membalas Gaza, ya kenapa gak kirim bola api ratakan Israel yang jelas-jelas pelakunya? Lalu kenapa Allah tidak membakar Israel untuk membalas Gaza? Ya mungkin karena di mata Allah yang salah itu Gaza dan yang benar itu Israel. Pertama, yang nyerang duluan itu warga Gaza. Israel gak akan nyerang kalau gak diserang duluan. Kedua, sudah sering dibahas oleh para ulama bahwa menurut Al-Quran, tanah Palestina itu memang telah ditetapkan Allah milik bangsa Yahudi. Simak nih. الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. Ketiga, kenapa waktu banjir besar di Mekah dan Madinah tidak ada umat agama lain yang cocok logi? Itu azab dari Tuhan untuk umat Islam. Karena umat agama lain beragamanya tidak fanatik, makanya tidak bodoh seperti hewan. Orang kena musibah kok malah disyukurin. Hewan aja malu lihat manusia kayak begitu. Amerika yang lebih terdahulu dibakar. Tepat pada tanggal 7 Januari 2025, bencana besar melanda Los Angeles. Angin kencang Santa Ana yang bertiup dengan kecepatan hingga 100 km per jam memicu kebakaran hutan yang meluas dengan cepat. Dalam hitungan jam, api melalap ribuan hektar tanah, menghancurkan rumah-rumah mewah, gedung perkantoran, banyak para petinggi dan artis rumahnya terbakar. Miliaran rupiah ludes dalam waktu sekejap. Bahkan ratusan pemadam kebakaran dikerahkan. Mereka berjuang siang dan malam untuk memadamkan api. Tetapi skala kebakaran ini terlalu besar. Puluhan ribu orang dievakuasi, sementara langit Los Angeles berubah menjadi merah, seolah-olah mencerminkan neraka yang dijanjikan Trump untuk Gaza. Pertanyaannya kemudian, apakah hal ini hanya kebetulan atau justru ada pesan daripada ilahi? Ketika bencana ini telah terjadi, sulit rasanya kalau kita tidak bertanya, apakah ini kebetulan atau justru ada pesan yang lebih besar yang ingin disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran kepada kita semua terkait orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, yang angkuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya Fir'aun dengan kesombongannya mengaku Tuhan. Allah lenyapkan Korun dengan kesombongannya bahwa harta itu hasil usaha dirinya, hartanya pun dilenyapkan. Bahkan iblis laknatullah alaih yang kemudian sombong dirinya, tidak mengikuti perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hinakan. Pertanyaannya kemudian, apakah hal ini juga menimpa atas kesombongan Trump itu sendiri yang ingin membuat Gaza bak neraka, tetapi justru neraka datang sendiri ke tempat yang Trump pimpin. Dalam hal ini,
kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-16. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan tempat itu sehancur-hancurnya. Trump dengan retorikanya menyampaikan akan menjadikan Gaza bak neraka, tetapi kesombongan manusia itu tidak apa-apanya kalau dibanding dengan Allah Jalla Jalaluh. Ketika manusia bersifat arogan, ketika manusia bersifat takabur, maka bencana mungkin merupakan sebagai pengingat dari Yang Maha Kuasa. Di Gaza, ratusan ribu orang telah hidup dalam ketakutan dan penderitaan selama bertahun-tahun. Dan kini di Los Angeles, ribuan orang merasakan hal yang sama. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini cara Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya rasa kemanusiaan dan keadilan? Dari Gaza sampai Los Angeles ada sebuah pelajaran yang penting dan berharga untuk kita semua, bahwa tatkala kita hidup di dunia ini, tidak ada yang kemudian bisa merasa tenang dari ancaman bencana yang mungkin di satu waktu akan menimpa kita. Maka kita selayaknya manusia jangan sekali-kali bersifat sombong, mempunyai sikap takabur, apalagi menantang, bahkan dengan kesombongannya berjanji akan menghancurkan suatu kaum. Apa yang terjadi? Justru kebalikannya, hal itu yang terjadi. Maka seyogyanya kita harus bersikap adil, kita harus saling membantu, bukan malah membantu dalam hal yang Baik, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari Bang Permadi Arya. Dan teman-teman sekalian, tentu kalian setuju ya. Orang-orang yang waras sih pasti setuju ya dengan pernyataan daripada Bang Permadi Arya. Teman-teman, jelas bahwa peristiwa Gaza dan Israel itu nggak ada hubungannya dengan kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu Los Angeles. Di mana teman-teman sekalian di sana, ya memang itu musibah alam begitu ya. Atau mungkin ya suatu kesalahan yang dibuat. Jadi tidak ada urusannya lah dengan ajab-ajab Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi memang Yesus Kristus Tuhan kita telah sebenarnya menubuatkan hal itu, bahwa di hari-hari terakhir itu akan terjadi seperti itu, menjelang tentang zaman baru, menjelang akhir zaman itu akan terjadi hal-hal demikian. Misalnya kita melihat dalam Matius pasal 24 tentang khotbah akhir zaman ya. Kita lihat, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini bahwa Yesus Kristus telah menubuatkan hal itu, telah menyampaikan kepada kita 2025 tahun yang lalu. Dia menyampaikan bahwa menjelang tentang zaman baru, ya kan? Akhir zaman maksudnya teman-teman sekalian ya. Ya, sampai pada akhir zaman itu hal seperti itu terjadi, perang di mana-mana, dan itu terjadi. Ya. Jadi jangan kita berpikir, mari kita melihat dari sisi rohani gitu. Ya, dari kacamata rohani tentang peristiwa ya Hamas ya perang dengan Israel di jalur Gaza, di mana teman-teman sekalian ya itu sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa hal itu akan terjadi gitu, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Jadi tidak ada hubungannya. Makanya tadi Bang Permadi Arya itu justru memberikan satu statement juga, jika demikian bagaimana perasaan kaum muslimin jika itu juga ada agama lain yang mencocomologi ketika Mekah dilanda dengan banjir gitu loh. Hujan. Bahkan ada banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di kota Mekah. Apakah kemudian itu adalah pembalasan daripada Bapa Yahweh gitu ya. Tuhan
yang disembah oleh bangsa Israel dan orang-orang Kristen sampai pada saat ini. Apakah itu pembalasan untuk orang-orang Arab? Kan bukan. Itu adalah musibah alam. Begitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, semuanya itu akan terjadi sekalipun ya ini menyakitkan gitu ya. Cara Tuhan untuk menyadarkan, karena Tuhan punya maksud gitu ya. Seperti Sodom dan Gomora kan. Tuhan punya maksud. Seperti di kepada Firaun gitu ya, kepada Mesir pada waktu itu di zaman Musa. Tuhan punya maksud yang lain dan kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Ya. Sehingga mengizinkan terjadi musibah besar itu di Amerika Serikat yang tepatnya itu di Los Angeles. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala karena peristiwa gajah. Aduh, ngawur ya. Ya, ngawur teman-teman. Jadi, mari seperti pesan Bang Permadi Aryang, saya juga setuju dan saya mengulang kembali. Mari beragama, jangan bodoh-bodoh amat. Ya, mari beragama itu yang resmi-resmi aja lah. Jangan melampaui akal dan pikiran gitu ya. Ya, jadi semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa, ya kiranya Tuhan memberikan solusi ya bagi Amerika Serikat, ya tentu ada kerugian, korban jiwa, dan tentu aset setiap masyarakatnya itu ya pasti habis ludes ya teman-teman sekalian. Nah oleh karenanya kita hanya bisa berdoa untuk mereka, kiranya mereka dikuatkan, diberikan ketabahan hati, supaya mereka juga mengintrospeksi diri mereka, ya, sehingga hal ini. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ustadz yang mencocologi antara kejadian di Los Angeles dengan pernyataan Donald Trump di Gaza. Pertanyaan saya, apa kaitannya dengan pernyataan Donald Trump dengan kebakaran di Los Angeles? Nah teman-teman, seorang ustadz mencoba menarasikan dan mengaitkan apa yang terjadi di Los Angeles dengan pernyataan Donald Trump ke Gaza, ya. Lalu dia buat narasi-narasi dan seolah-olah yang terjadi di Los Angeles adalah azab Allah, ungkapnya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Janda. Ya, ia mengatakan kalau Allah membalas Gaza, kenapa enggak Allah kirim bola api dan ratakan Israel? Jelas-jelas Israel itu pelakunya, bukan Amerika. Lalu saya heran kepada orang-orang yang sangat fanatik dengan agama, dengan melakukan atau menghalalkan secara segala cara untuk mencocok logika terkait dengan kebakaran di Los Angeles itu dengan azabnya Allah mereka, atau negara kena musibah kok dicocok logika dengan azab Allah. Kalau kita pakai standar Ustadz tadi, maka pertanyaan kita adalah apakah ketika terjadi banjir musibah di Mekah itu adalah azab Allah? Tentu tidak. Ya, tentu musibah itu adalah dalam perspektif iman yang kita imani, bahkan waktunya, ya. Itulah sebabnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-11, segala sesuatu ada masa dan waktunya. Mari kita lihat. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya, ya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam, ya. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi,
ada waktu untuk membenci, katanya di sini ya. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dan berjerih payah? Aku telah melihat pengkhotbah yang dimaksud di sini. Ya, pengkhotbah telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya. Kalau kita tarik benang merahnya apa yang terjadi di Los Angeles dan terkait dengan pernyataan Donald Trump, tidak ada kaitannya dengan pernyataan Donald Trump. Tetapi kalau kita hubungkan di dalam bagian ini, maka cocok karena ada masa dan waktunya. Kalau kebakaran itu terjadi, itulah ada masanya. Memang itu diizinkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti di dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan itu izinkan boleh terjadi, kita harus mengatakan bahwa ini akibat dari pernyataan Donald Trump. Dan saya membantah dengan pikiran Ustadz tadi yang mengatakan, yang mengaitkan dengan pernyataan Donald Trump, itu tidak benar. Ya, karena di dalam iman yang saya yakini adalah bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya. Segala yang terjadi di kolom langit ini, itu tentu di dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu boleh terjadi. Karena apa? Mungkin karena kota itu, ya, ada yang tidak Tuhan senang terhadap perbuatan-perbuatan mereka, supaya mereka berbalik kepada Allah yang benar, supaya mereka melihat kembali bahwa diri mereka sudah jauh di hadapan Allah. Mungkin kelakuan kota itu tidak baik dan tidak benar di hadapan Allah. Itulah sebenarnya Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi terhadap kota itu adalah Tuhan sudah memberitahukan kita bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya, dan kita tidak perlu kaget. Ya, kita tidak perlu kaget karena Tuhan sudah bicara ada masa dan waktunya. Kemarin corona, ya, dan itu adalah memang masanya boleh terjadi. Kita memiliki satu worldview pandangan yang benar terhadap firman Tuhan, bukan kepada pandangan dunia. Ya, para profesor dan para penenung dan juga peramal mengatakan begini-begini yang terjadi. Hei, jangan percaya kepada manusia, percaya kepada firman Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah ada masa dan waktunya, dan itu terjadi karena kendali sepengetahuan Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi oleh sebab itu, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.